Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang yang sempurna, tetapi kita sama-sama disempurnakan melalui kekuatan Injil dan kasih karunia Yesus Kristus. Amin. Minggu ini adalah minggu ke-8 perenungan katekismus. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya dan Bapak Ibu Saudara bersama-sama membacakan jawaban dan ayat dasarnya. Apalagi yang Tuhan ciptakan? Tuhan menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan dengan firman-Nya yang penuh kuasa dan semua ciptaannya sungguh amat baik. Semuanya berjalan di bawah pemerintahan-Nya yang penuh kasih. Ayat dasarnya diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 31 sampai pasal 2 ayat 1. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Berita apa yang sering muncul belakangan ini? Kalau saya biasa setiap pagi mengantar anak ke sekolah, saya biasa mendengarkan radio. Di situ selalu ada berita yang setiap hari pasti muncul. Yang pertama kecelakaan, lalu lintas ya. Yang kedua, pencurian sepeda motor. Di koran atau TV selalu muncul berita kriminalitas, bencana alam, dan juga kontroversi di pemerintahan kita saat ini. Di sosial media, Anda juga bisa melihat tidak hanya berita, tetapi juga komentar dan reaksi dari orang-orang terkait berita tersebut. Ada sebagian yang senang, menyambut baik, tetapi banyak juga yang kecewa, takut, frustrasi, khawatir, bahkan marah sampai menghina-hina, bercampur aduk di sana. Dan mungkin itu juga menggambarkan isi hati saudara saat ini. Kalau melihat semua hal ini terjadi di negara kita, saya sesungguhnya tidak heran kalau belakangan hashtag yang viral Indonesia gelap, hashtag kabur aja dulu. Dan hashtag ini banyak dipakai untuk menggambarkan situasi di mana banyak orang rasanya pengen lari ke luar negeri, kabur ke luar negeri. Untuk bersekolah, menikah, tinggal, bekerja, demi penghidupan yang lebih baik. Padahal jika kita pikir lebih dalam, kita jujur dengan diri kita sendiri. Kemanapun kita pergi di dunia ini, bukankah kita tidak bisa kabur dari satu kenyataan yang sama? Kenyataan bahwa kita semua, alam semesta, sudah jatuh ke dalam dosa, menuju kehancuran, kebinasaan. Mau lari ke ujung dunia pun, kenyataan ini tetap akan sama. Dan bahkan kabur itu menjadi ekspresi keegoisan hati kita juga. Kabur untuk mencari kenyamanan, kestabilan yang fana itu bukankah cuma akan berakhir dalam kesia-siaan? Padahal seperti ayat yang tadi kita baca, pada mulanya Allah menciptakan segalanya itu baik, sempurna. Dan semuanya berjalan di bawah pemerintahan yang penuh kasih, seperti desain pada awalnya. Berjalan seperti sedia kala. Namun kemudian, dosa pertama muncul di Taman Eden. Ketika manusia jatuh dalam dosa dalam bentuk pemberontakan terhadap otoritas Allah. Manusia ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri dan begitu juga dengan ciptaan lain. Dia mau menguasai, mengeksploitasi ciptaan lain. Hatinya tidak lagi tunduk pada otoritas Sang Pencipta, tetapi hatinya tunduk pada dirinya sendiri. Dan disitulah apa yang Tuhan ciptakan awal mulanya baik, berubah menjadi buruk. Contohnya pekerjaan. Pekerjaan yang awalnya dirancang Tuhan baik untuk memuliakan Dia. Sekarang pekerjaan itu malah mendatangkan tekanan, kesusahan, bahkan kutuk. Tuhan pada akhirnya akan merestorasi, memulihkan segala sesuatu
dalam bumi dan langit yang baru. Seperti yang dituliskan di 2 Petrus 3 ayat 13 dan Wahyu pasal ke-21. Namun bagaimana dengan kita sekarang, hari ini? Meskipun dunia sudah jatuh dalam dosa, syukur kepada Tuhan, Dia tidak membiarkan semuanya hancur begitu saja. Tuhan membukakan jalan pengampunan, penebusan untuk kita yang sudah tersesat ini jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati dan bangkit untuk menebus kita dari kehancuran itu. Allah dapat memberikan kehidupan untuk orang mati seperti kita dan memunculkan keadaan dari ketiadaan seperti yang dituliskan di Roma 4 ayat 17. Sungguh kuasanya masih nyata sampai sekarang. Maka mari kita ingat kembali panggilan kita. Di dalam Kristus, kita tidak harus lagi hidup dengan egois. Sebaliknya, kita dipanggil sebagai manusia yang bisa mengelola, merawat, memulihkan apa yang rusak, apa yang sakit. Dan itu artinya kita harus membangun, mengusahakan, dan mendoakan dimanapun kita ditempatkan saat ini. Kalau hari ini kita masih diizinkan Tuhan untuk hidup dan bernafas, itu artinya kita perlu memiliki dampak untuk sesama kita dengan membagikan kabar baik Injil Kristus yang membawa pengharapan pada hidup kita. Mari tunduk pada otoritas Sang Pencipta kita. Dia pribadi yang menciptakan saya, Bapak Ibu Saudara semuanya masing-masing di sini. Dia adalah pribadi yang baik dan Dia berjanji untuk memulihkan kehidupan kita semua. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa pertobatan. Mari kita hening sejenak, merefleksikan apakah selama ini kita sudah menjadi berkat. Apakah kita sudah membagikan kabar baik Injil pengharapan ini. Dan apakah kita sudah tunduk kepada otoritas Sang Pencipta kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami hancur begitu saja dalam dosa. Tapi Tuhan sendiri yang turun mengangkat kami dari kematian melalui penebusan Kristus di kayu salib. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Pencipta yang tidak tinggal diam, tapi Pencipta yang begitu mengasihi kami. Bantu kami Tuhan, bantu kami Roh Kudus, agar kami hidup menjadi terang bagi siapapun di sekeliling kami. Dan kami bersemangat untuk mengobarkan pengharapan yang sejati dalam Kristus, dalam Injil-Mu, membagikannya bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.